Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu bi mahbubina lak wa mahbubina lah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya adalah golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka sekelompok kaum orang-orang yang berzikir adalah mereka orang-orang yang tidak akan celaka, orang yang duduk bersama dengan mereka. Dan kita dari tadi waktu asar hingga waktu bainal maghrib wal isya, kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang berzikir, mengenang orang-orang yang saleh, membaca nasihat daripada kaum salihin. Sekedar duduk kita di tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwasanya kita semuanya tidak akan menjadi orang yang celaka. Apabila sekedar duduk kita tidak akan menjadi orang yang celaka, lalu bagaimana apabila kita semuanya saat ini kita mencintai orang-orang yang soleh, yang senantiasa berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila duduk saja menyebabkan orang tidak celaka, kalau orang yang jalis tidak akan celaka, lalu bagaimana dengan orang yang muhib, orang yang mencintai mereka, orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang soleh? Dan bagaimana lagi keadaan orang-orang yang mahbub, orang yang dicintai oleh orang-orang yang berzikir dan orang yang saleh? Semoga kita di tempat ini menjadi orang yang dicintai oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Allah pantaskan kita semuanya maklutuf wal afiyah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan nasihat yang telah dibacakan oleh Al-Habib Hasan bin Anis daripada kumpulan wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali mengatakan bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang lebih menyenangkan bagi hati melainkan mengenang orang-orang yang soleh. Saat ini kita sekarang dalam keadaan bingung, kita sering merasakan gelisah, kita sering merasakan sumpek, kita sering merasakan berbagai macam penyakit hati. Maka obat daripada itu semuanya adalah dengan kita menyebut-nyebut mudzakarah tentang kehidupan orang-orang yang soleh. Beliau mengatakan, Habib Ali mengatakan, apabila saya mendapatkan hal yang menyusahkan, hal yang membuat saya bersedih, maka saya langsung mendatangi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Begitu saya menyaksikan beliau, zala anni jami'u ma ajiduh, maka semua perasaan susah yang aku alami maka hilang seketika dengan aku menyaksikan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau juga menyampaikan bahwasanya aku, kata Habib Ali, masih mengalami orang-orang yang saudara di jalan Allah, orang-orang yang akhyar. Mereka itu bisa menyebabkan orang semangat dengan melihat amal mereka, akhlak mereka, keadaan mereka, ucapan mereka. Bimujarradi ru'yatihim yanshatul kaslan. Dengan hanya memandang mereka, maka orang yang malas beribadah menjadi orang yang semangat beribadah. Maka akan bertambah semangat untuk beramal soleh, akan bertambah semangat untuk menyebarkan ilmu. Namun kata Habib Ali, namun sekarang saya sudah tidak menjumpai orang yang apabila saya lagi malas beribadah, dia akan menggandeng tangan saya untuk mengajak saya beribadah. Sesungguhnya orang-orang yang hidup ada di zaman Habib Ali, di zaman ini, abna'uz zaman kata beliau, mereka beranggapan hidup yang enak itu adalah ketika bisa makan yang enak, bisa minum minuman yang lezat, dan kemudian bisa memakai pakaian yang bagus. Kata beliau, itu bukanlah kehidupan yang nikmat. Sesungguhnya apabila kehidupan hanya mencari sekedar makanan, minuman, memenuhi syahwat, maka tidak lepasnya itu hanyalah aisyul bahaim, kehidupan yang tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Beliau kemudian juga menyampaikan, Habib Ali, bahwasanya yang ada di zaman sekarang ini, kata beliau, itu di zaman beliau, lalu bagaimana dengan zaman kita? Yang ada di zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini mereka udah
menganggap udah jauh, kita nggak usah ngikuti jalannya orang-orang tua yang terdahulu. Mereka mengatakan udah lewat, masa-masa itu udah selesai. Kata Habib Ali, sesungguhnya Allah yang dulu ngasih derajat pada orang-orang yang soleh, maka Allah juga sama bisa memberikan derajat kepada kita asalkan kita mau menempuh jalan mereka. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar pertama kali beliau mujahadah menempuh jalannya pendahulunya yang soleh, maka datang orang mengatakan, wahai Hasan, cukup, kamu jangan capek-capekkan dirimu, kamu jangan buatlah dirimu, jalan ini udah tertutup sekarang. Kata beliau, sesungguhnya ucapan itu tadi tidak membuat aku kendor, justru ucapan itu tadi membuat aku malah semakin semangat. Hingga menjadi seorang Hasan bin Shalih Al-Bahar, seorang yang mulia, guru daripada gurunya Habib Ali, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun juga mengisahkan bagaimana kehidupan orang-orang yang saleh yang ada di masa beliau. Di antaranya beliau mengisahkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, suatu kali beliau menyaksikan rumah daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu di kota Masileh. Ini rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu rumah yang paling tinggi. Rumah yang paling tinggi. Dan di rumah yang kelihatan paling tinggi di Masileh itu, dalam ru'yah beliau, bagian ruang tamunya terlihat lebih tinggi di antara bagian yang lain. Tentunya ini bukan hakikat daripada rumah tersebut ya. Ini sesuatu maknawi yang tersimpan dalam rumah itu. Paling tinggi di antara semua rumah yang ada di Masileh. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya, wahai Abdullah bin Umar, saya menyaksikan rumah kamu adalah rumah yang paling tinggi ada di kota Masileh. Dan ruang tamu kamu menjadi bangunan yang paling tinggi. Ada apa sebabnya? Maka Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjawab, sesungguhnya saya ketika membangun rumah tersebut, di setiap ruangan di rumah itu aku hatamkan Al-Quran 1 kali dalam keadaan aku mengerjakan salat. Khusus ada di bagian ruang tamu, aku hatamkan Al-Quran di sana 40 kali, semuanya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan aku mengerjakan salat. Inilah orang-orang soleh ketika mereka membangun rumahnya, ketika mereka membangun maknawi daripada rumah tangganya. Rumah tangga mereka adalah rumah yang di situ diisi dengan bacaan Al-Quran, sehingga anak-anak yang ada di situ, semua yang ada di situ menjadi manusia-manusia yang terikat hatinya dengan Al-Quran. Apabila kita sekarang merasa heran, mengapa anak-anak kita kok susah belajar Al-Quran, mengapa anak-anak kita kok tidak mau belajar Al-Quran, mungkin penyebabnya karena ketika kita membangun rumah tersebut, tidak sekalipun kita pernah menghatamkan Al-Quran di rumah itu, sehingga anak-anak kita tidak tergerak hatinya untuk mencintai Al-Quran. Beliau pun juga mengisahkan tentang bagaimana ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menyampaikan kisah-kisah orang yang saleh sebagai penghibur hati kita semuanya. Bagaimana beliau tadi menyampaikan di awal, tidak ada yang lebih menyenangkan hati melainkan mengenang kaum salihin. Dan kita mendengarkan nasihat kaum salihin daripada Al-Habib bin Ali. Semoga hati kita menjadi hati yang bersih setelah ini insyaallah. Beliau Habib Ali mengatakan, semoga Allah merahmati ayahku Muhammad bin Husain. Ayahku ini apabila datang penyakit demam yang parah, dan penyakit itu sudah ada selama 20 tahun, menderita penyakit humma syadidah, penyakit demam yang sangat parah selama 20 tahun. Kemudian kata beliau, ketika aku mulai memijit kaki daripada ayahku, lalu ayahku mengatakan, uzkuru lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sebut-sebut tentang guruku Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, fa inni ahisul huma tadhabu bi dzikrih, karena aku merasakan penyakitku ini akan hilang apabila aku mendengar kenangan tentang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian aku ceritakan kepada Habib Ali tentang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka begitu aku mulai cerita, maka seketika itu juga penyakit demam tubuhnya yang panas, seketika itu juga panasnya mereda karena disebutkan kisah kehidupan daripada orang-orang yang saleh. Dan Habib Ali juga menyampaikan, dan aku apabila aku menghayalkan guruku Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, maka semua susah yang ada pada diriku, semua penderitaan, semua sumpek yang ada di dadaku, maka seketika itu juga lenyap
ketika aku menghayalkan guruku Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Kemudian bagaimana kita akan mendengarkan pula kisah tentang kehidupan orang-orang saleh yang lainnya. Di antaranya Syekh Al-Qadhi Muhib At-Tabari. Disampaikan yang ada di dalam nasihat ini bahwasanya beliau itu berumur panjang. Beliau itu berumur sampai 100 tahun lebih 2 tahun. Maka di usianya 102 tahun tersebut tidak ada satupun anggota tubuhnya yang berubah. Matanya persis ketika masih muda, giginya persis ketika masih muda, fisiknya persis ketika masih muda, kekuatannya persis ketika masih muda, tangannya kuatnya, kakinya kuatnya, seluruh tubuhnya persis ketika beliau masih muda, tidak ada perubahan sama sekali. Hingga akhirnya beliau itu usia 102 tahun masih mengajar, masih berfatwa di usia seperti itu. Hingga muridnya bertanya, bagaimana engkau wahai Tuanku, wahai guruku, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu anggota tubuh yang sedemikian, gak ada perubahan, sekalipun kamu udah mencapai usia yang lanjut. Mata kamu, telinga kamu, pendengaran kamu, gigi kamu, semuanya, tangan, kekuatan, gak ada yang berubah sama sekali. Apa rahasia dibalik semuanya ini? Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan anggota tubuhku ini selalu dalam keadaannya seperti ini. Wa ana ma'asaituhu bihaqat, sedangkan aku sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Habib Ali mengajak kita semuanya merenung, hari ini udah maksiat berapa kali kita semuanya? Mata kita bermaksiat berapa kali? Telinga kita bermaksiat berapa kali? Lisan kita bermaksiat berapa kali? Ini Syekh Muhib At-Tabari 102 tahun tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali kisah-kisah di antara kaum salihin yang tadi disebutkan oleh beliau. Dan beliau pada akhir nasihatnya mengajak kita semuanya untuk ayo jahidu anfusakum ala ihya siyari salafikum. Ayo kita semuanya sekarang bermujahadah. Udah tinggalkan lupa kita, tinggalkan malas-malas kita semuanya. Mari sekarang ini kita hidupkan lagi jalan hidupnya aulia Allah wassalihin. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan yang mereka rasakan, kalau kita ingin merasakan ketentraman batin yang Allah berikan kepada mereka, bagaimana mereka tidak butuh dokter, tidak butuh obat, hanya mengenang orang yang soleh, seketika itu juga langsung hilang semua penyakit, semua susah yang ada di hati itu semuanya langsung hilang. Kalau kita ingin mendapatkan sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka, mari kita hidupkan jalan hidup mereka. Gaya hidup mereka, jadikan itu adalah gaya hidup kita semuanya. Wirid yang mereka baca, ayo kita baca semuanya. Kemudian maulid yang mereka baca, ayo kita baca semuanya. Kebiasaan mereka udah punya kebiasaan setiap hari mereka mendatangi majelis ilmu. Ketika mereka duduk berkumpul, maka yang mereka bicarakan adalah akhirat. Mulai dari sekarang ayo kita jadikan perkumpulan kita di rumah tangga kita bicarakan akhirat. Perkumpulan kita bersama sahabat kita yang kita bicarakan akhirat. Perkumpulan kita dengan sahabat kita semuanya yang kita bicarakan adalah akhirat. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti gaya hidup mereka, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita yang sama yang Allah berikan kepada mereka oleh Allah wassalihin. Habib Ali juga menyampaikan, Allah yaj'al istima' musilan ilal intifa. Semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggiring kita semuanya ke tempat ini. Menggiring kita semuanya ke tempat ini, kita semuanya adalah tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang mulia tidak akan mengecewakan tamunya. Bagaimana dengan Allah, zat yang maha mulia, tidak akan mengecewakan kita semuanya. Insya Allah kita semuanya yang berdoa, Allah tidak akan menolak doanya. Yang berharap, Allah nggak akan menolak harapannya. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan ini langgeng untuk kita semuanya. Dan semoga kenikmatan yang akan kita dapatkan, kemanfaatan yang kita dapatkan daripada pertemuan ini adalah kemanfaatan yang kita rasakan di dunia ini sampai kita di akhirat nanti.
Sesungguhnya pertemuan semacam ini adalah satu pertemuan yang apabila kita hadir ada di dalamnya, satu pertemuan aja insya Allah akan bisa mencukupi semua amal kita dan menyebabkan kita semua layak mendapatkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semuanya mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahannya kaum salihin. Semoga Allah pandang kita semuanya dengan pandangan yang khusus. Allah pandang orang-orang yang berdosa agar Allah berikan taubatnya. Allah pandang orang-orang yang bermaksiat agar Allah berikan ampunannya. Allah pandang orang-orang yang jahil agar Allah berikan ilmu kepadanya. Allah pandang orang yang terputus agar Allah sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Allah semoga Allah dekatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita semuanya dengan cahaya, dengan pengampunan, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak pulang ke tempat kita masing-masing, melainkan Allah telah meridhai kita semuanya. Nabi Muhammad mencintai kita semuanya, aulia Allah wa sholih mencintai kita semuanya. Semoga kita menjadi seseorang yang mahbub indallah, mahbub indar Rasul, wa mahbub inda aulia Allah wa sholihin. Semoga Allah jadikan kita semua bisa berjumpa di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga insyaallah majlis ini menjadi majlis yang akan bisa memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, anak kita semuanya. Dan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan akhir kehidupan kita dan adalah akhir kehidupan yang terbaik, akhir kehidupan dengan dalam keadaan husnul khatimah setelah kita bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minal afu minkum.